Halo semuanya, selamat datang. Buat kalian yang lagi atau pernah belajar bahasa Arab, pasti pernah nemuin satu hal yang bikin garuk-garuk kepala kan? Kenapa sih akhir sebuah kata kok bisa ganti-ganti terus? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasianya bareng-bareng. Oke, kita langsung aja ya to the point. Coba bayangin, kalian lihat satu kata nih. Terus di kalimat lain, kok akhirannya jadi beda ya? Ini bukan salah ketik atau salah baca loh, tapi emang ada sistemnya. Nah, ini dia nih pertanyaan besarnya. Kok bisa sih satu kata yang sama, contohnya Muhammad, kedengarannya bisa jadi Muhammadun, terus Muhammadan, bisa juga jadi Muhammadin? Bingung kan? Yuk kita lihat langsung contohnya. Coba perhatiin baik-baik di layar. Di kalimat pertama, bunyinya Muhammadun. Kalimat kedua, dia berubah jadi Muhammadan. Terus yang ketiga jadi Muhammadin. Tuh kan, katanya sama, tapi akhirannya beda-beda tergantung perannya di kalimat. Nah, inilah teka-teki yang bakal kita pecahin. Dan jawabannya, ternyata ada di satu konsep yang keren banget namanya i'rab. Anggap aja i'rab ini kayak kunci sakti buat ngebuka semua rahasia tata bahasa Arab. Biar gampang, bayangin aja kata-kata dalam bahasa Arab itu kayak bunglon. Keren kan analoginya? Bunglon kan ganti warna kulit buat adaptasi. Nah, kata dalam bahasa Arab ini ganti warna vokal di akhirnya buat nunjukin perannya di kalimat. Jadi dari perubahan itu kita bisa tahu, oh dia ini subjeknya, atau oh dia ini objeknya. Oke, ini definisi teknisnya ya. I'rab itu adalah sistem yang ngatur perubahan vokal di akhir kata sesuai fungsi gramatikalnya. Jadi perubahannya itu nggak ngasal, ada aturannya. Kayak sebuah kode rahasia. Kalau kita ngerti i'rab, kita bisa baca kalimat dan langsung klik, langsung paham siapa yang melakukan apa ke siapa. Ini penting banget soalnya di bahasa Arab susunan kata itu bisa dibolak-balik. Jadi yang jadi penentu makna itu ya akhiran katanya ini, bukan cuma posisinya doang. Nah, di dalam sistem i'rab ini ada 4 status utama atau 4 model lah ya biar gampang. Anggap aja ini 4 peran utama yang bisa dipegang sama sebuah kata. Yuk kita kenalan satu persatu. Pertama, ada yang namanya rafa. Status ini biasanya buat subjek kalimat, alias si pelaku. Tanda utamanya gampang, vokal U atau dhammah. Ingatkan contoh tadi, Muhammadun. Kedua, namanya nasab. Nah, kalau ini biasanya buat objek, alias yang dikenai tindakan. Tandanya itu fathah atau vokal A. Kayak di contoh Muhammad dan tadi. Yang ketiga, ada jar. Status jar ini biasanya muncul kalau sebuah kata didahului sama kata depan kayak di, ke, atau dari. Tanda utamanya itu kasroh atau vokal I. Makanya jadi Muhammad in. Terakhir, yang ini agak beda nih, namanya jazm. Kenapa beda? Soalnya status ini khusus buat kata kerja. Tanda utamanya itu sukun, yang artinya akhirannya mati, nggak ada vokalnya. Ini buat nunjukin kondisi tertentu dari si kata kerja. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita lihat langsung gimana semua ini bekerja di kalimat beneran. Di sini nih semuanya bakal jadi terang benderang. Lihat kalimat ini, at-talibu. Akhirannya u kan? Ini artinya dia adalah subjek atau fa'il. Dia yang datang. Makanya statusnya rafa dan tandanya ya dhammah itu. Nah, sekarang beda lagi. Lihat, katanya jadi at-talibah. Akhirannya a. Di sini dia jadi objek atau maf'ulun bih. Dia yang dilihat. Perannya ganti, akhirannya pun ikut ganti. Statusnya jadi nasab, tandanya fathah. Di contoh ini, ada kata depan ala, yang artinya kepada, tepat sebelum kata siswa. Kata depan ini maksa kata setelahnya buat masuk ke status jar. Hasilnya, jadilah at-talibi, dengan akhiran kasroh. Dan ini contoh buat jazm. Kata lam yang artinya tidak, ini bikin kata kerja yadhabu berubah jadi yadhab. Tuh, huruf B-nya mati, nggak ada vokalnya. Ini artinya kata kerjanya sekarang dalam status jazm. Wah, udah banyak banget ya yang kita bahas. Biar nggak lupa, gimana kalau kita rangkum semuanya dalam satu peta cepat i'rab? Anggap aja ini contekan biar gampang ingat konsep-konsep kuncinya. Ini dia rangkumannya. Gampang kan? Rafa, tandanya dhammah, biasanya buat subjek. Nasab, tandanya fathah, buat objek. Terus jar, tandanya kasroh, muncul kalau ada kata depan. Dan terakhir, jazm, tandanya sukun, ini khusus buat kata kerja. Nah, tabel ini bisa jadi panduan utama kalian buat ngertiin i'rab.
Jadi, kelihatan kan, i'rab itu bukan sesuatu yang bikin pusing, tapi justru kunci buat kita bisa ngerti indahnya logika bahasa Arab. Begitu kita paham 4 status ini, kita nggak cuma nerjemahin kata per kata, tapi kita benar-benar paham struktur dan makna kalimatnya. Nah, sekarang kuncinya udah di tangan kalian. Pertanyaannya, kalimat apa nih yang bakal kalian buka selanjutnya?